Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan, atas, kiri, bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu, banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul, lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak, bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadah. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh di antara yang punya sifat khasyah. Khasyah itu maksudnya kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah. Ya, awas. Khasyah itu kedekatan yang sangat dengan Allah, sehingga saking sangat dekatnya takut kalau dinilai salah oleh Allah. Jadi kalau bicara hati-hati, takut yang keluar di lisannya itu keliru. Takut salah. Kalau bicara itu ditimbang-timbang dulu. Ini kafirnya diganti nggak kata-katanya ini? Ganti nggak gitu kan? Timbang-timbang dulu. Takutlah kalau saya ganti nanti jadi masalah gitu kan? Allah nggak suka dengan saya. Ya. Timbang-timbang, ingat-ingat. Mustahil mengeluarkan fatwa yang kemudian bertentangan dengan hukum Allah. Jangankan itu, mau bicara saja timbang-timbang dulu. Takut kalau Allah nggak ridho, dilihat dulu gitu. Itu namanya khasyah. Mau sholat, takut terlambat. Jadi jangankan azan, sebelum azan dah siap-siap. Khasyah. Sehari baca Quran, dilihat, dipahami isinya. Lihat, takut. Kalau punya harta, takut Allah nggak ridho. Makanya dirinci. Bagaimana saja mengeluarkan harta yang disukai oleh Allah. Misal, kalau infak, bagaimana infaknya? Untuk keluarga seperti apa? Terus dirinci. Itu khasyah namanya. Nah, puncak khasyah itu akan didapatkan oleh satu golongan di luar para nabi dan rasul, namanya ulama. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah yang mendalam kepada Allah adalah kalangan ulama. Jadi kalau Anda pengen lihat ulama yang betul, bukan cuma pintar. Kalau yang hafal Quran dengan ayatnya, nomornya, halaman, pojok kanan, atas, kiri, bawah, agak ke tengah sedikit, banyak yang begitu. Banyak. Tapi apakah yang demikian dia punya kedekatan dengan Allah? Belum tentu. Demi Allah saya katakan belum tentu. Jangan fanatis, jangan banyak terpukul, lihat bagaimana kedekatannya dengan Allah. Punya sifat khasyah atau tidak, bagaimana ketakutannya, bagaimana ibadahnya. Jadi kalau Anda ingin mencari ulama yang betul, coba lihat bagaimana kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di poinnya ulama. Bagaimana menjadi ulama ini? Kemudian diturunkan di Quran surah ke-58 ayat ke-11. Diturunkan di Quran surah ke-9 ayat 122. Dirinci di hadis riwayatnya Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya adalah sahabat bernama Abu Darda. Inilah dia keutamaannya. Kemudian dicontohkan lewat seorang sahabat Nabi namanya Abbas. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Umar. Dicontohkan oleh sahabat Nabi namanya Amr. Dicontohkan oleh seorang perempuan sahabat Nabi, single parent, namanya Malikah. Punya suami namanya Malik. Punya anak namanya Anas. Malikah punya anak namanya Malik. Anas, maaf. Anas. Abbas, Umar, Amr punya anak namanya Abdullah. Lihat baik-baik. Di Quran surah 35 ayat 28 disebutkan, ulama itu kalangan yang sangat dekat dengan Allah. Dekat Allah. Sekarang lihat rumusnya nih, pelan-pelan. Bukankah orang yang dekat dengan direktur mudah mendapatkan kenikmatan di kantornya? Bukankah orang yang dekat dengan pejabat mudah mendapatkan akses jabatannya? Betul? Bukankah orang yang dekat dengan ustadz mudah mendapatkan akses ke ustadz? Bukankah orang yang dekat dengan majlis taklim mudah mendapatkan akses di majlis taklim? Sekarang kalau orang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Siapa pemilik ilmu? Siapa pemilik rezeki? Siapa pemilik kemudahan? Maka secara logika sederhana, orang-orang yang paling dekat dengan Allah, maka tidak usah berpikir tentang rezeki, karena sebelum dia pikirkan, Allah sudah penuhi semua kebutuhannya. Maka tidak ada yang paling dekat, kata Allah, dari kalangan manusia selain Nabi dan Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali kalangan para ulama. Makanya di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233 disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi SAW, para ulama itu disebut pewaris para nabi. Perhatikan kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum warathul ilba fahadhuhu bihadhin wafir. Sungguh para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Makanya kalau Anda pengen, kata Nabi, perhatikan kalimatnya, ambillah ilmu warisan Nabi itu.
Nih saya tanya ya, antum ya. Antum dapat warisan dari orang tua. Orang tua antum nih, bukan nabi, bukan rasul. Mewariskan harta 1 miliar. Mau diambil gak? Ambil. Sekarang nabi antum ngasih warisan. Mau diambil gak? Ambil. Manusia biasa ngasih warisan diperebutkan. Masa warisan nabi gak direbutin? Kalau orang akalnya sehat, kalau orang pintar, perhatikan baik-baik. Orang pintar itu pasti akan memilih yang paling prioritas. Ini orang biasa ngasih warisan, direbutin. Kenapa nabi yang super, nabi yang istimewa ngasih warisan, gak pada direbutin? Ini ada warisan nabi, namanya ilmu. Orang yang dapat ilmu disebut dengan alim, jamaknya ulama. Kata nabi, ulama itu pewaris saya. Saya gak wariskan uang, saya gak wariskan harta, dinar dan dirham. Saya wariskan ilmu, ambil itu. Ketika ilmu itu diambil, maka Allah akan angkat derajatnya. Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman plus Allah memberikan tambahan derajat pada orang-orang yang mendapatkan tambahan pengetahuan. Dia orang berilmu itu ketika dia naik status jadi ulama, alim, dekat dengan Allah, pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya. Begitu derajat diangkat, angkat derajatnya, maka dia akan mendapatkan perlakuan istimewa lebih daripada hamba biasa. Silakan cek. Ingat ya. Kalau Anda diangkat derajat oleh manusia, belum tentu manusia lain mengenal Anda. Anda disanjung oleh orang tanah kusir, orang tanah suci, belum tentu kenal Anda. Silakan. Ana Saiful min Bendi tanah kusir. Tanah kusir kata orang Arab. Ya kenal. Tanah kusir. Silakan. Jangankan tanah suci ya, tanah abang yang nggak kenal itu kan. Anda pindah lagi nggak ada yang angkat. Tapi kalau Allah angkat derajat Anda, siapa yang tidak menyanjung Anda? Silakan cek. Melewati zamannya masih dikenal. Silahkan. Anda kenal Umar bin Khattab? Kenal. Padahal mimpi aja nggak pernah ketemu. Lihat aja enggak, kenal tuh. Udah lewat 15 abad. Beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi sekarang masih dikenal. Ali bin Abi Thalib dikenal. Sekarang kita ambil yang bukan sahabat, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, bukan kalangan sahabat, dikenal sampai sekarang. Ar-Rafi'i dikenal. Orang-orang soleh dikenal. Bahkan yang hidup kemudian, yang baru wafat beberapa masa lalu masih dikenal. Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya dikenal. Profesor Wahbah Az-Zuhaili dikenal. Ya orang-orang mengetahuinya, diangkat oleh Allah. Kalau sudah diangkat, sudah nggak ada yang bisa menolaknya. Ya jangankan kawan, lawan pun menuliskannya. Tanyakan pada orang-orang di barat. Tahu Umar nggak? Tahu. Mereka tahu tuh. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi. Dan sebagainya dikenal oleh mereka. Bahkan karya mereka dijadikan rujukan di Eropa. Silakan cek Ibnu Sina Avicenna, dipakai karyanya sekarang. Ibnu Rusdi jadikan rujukan sekarang. Siapa mereka? Orang-orang yang bukan sekedar mendekat kepada Allah lewat ibadahnya, tapi mereka disiapkan jadi ulama di masa depan. Rumus ini ketika turun ayat jadi sampaikan. Kemudian dipraktekkan bagaimana cara mengejarnya, maka para sahabat sebagian dari mereka menyiapkan keturunannya menjadi ulama di masa depan. Siapa di antara mereka? Ada yang laki-laki seperti Abbas paman Nabi, seperti Umar sahabat Nabi, seperti Amr bin As sahabat Nabi. Mereka menyiapkan anaknya, mesti ada di antara anak saya yang menjadi ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perempuan single parent, namanya Malika. Suaminya sudah meninggal dunia. Begitu melihat peluang ini, langsung menyiapkan anaknya namanya Anas mesti dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti menjadi alim, ulama dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik nih. Kalau anak-anak yang lain dibawa bapaknya taklim pulang, Abbas nyimpan anaknya di majlis Nabi. Abbas paman Nabi. Saya nggak bisa nih ikut terus majlis Nabi, saya punya kesibukan, saya kerja, saya bisnis. Tapi saya belajar weekend, saya ke tempat Nabi. Apa yang terjadi? Nabi wafat, hafal 200 hadis. Bayangkan, paman Nabi, pengusaha, kaya, hartanya banyak, masih sempat datang ke taklim. Nabi meninggal, hafal 200 hadis. Paman Nabi. Antum paman Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan. Bayangkan. Sibuk apa antum? Sekaya apa? Antum dengan Abbas masih kaya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Surga Abbas ada jaminan, antum belum ada. Abbas hafal 200 hadis, antum hafal berapa hadis? Enggak, coba kita renungkan itu teman-teman. Coba tanyakan kembali. Tapi yang paling dahsyat itu cara berpikirnya begini, saya cuma hafal 200 nih, saya hafal sedikit-sedikit, cuma sepekan datang, anak saya mesti lebih daripada saya. Dia harus mendapatkan yang lebih daripada saya. Bapaknya itu pengusaha, Pak, orang kaya. Tapi beliau mengerti anak saya akan dapat rizki lebih cepat daripada saya. Dia dapat, saya dapat bagiannya. Perhatikan. Maka beliau investasikan anaknya Abdullah untuk ikut di majlis Nabi. Titipkan di majlis Nabi. Berangkat bapaknya, dia tetap belajar. Belajar. Nabi wafat, bapaknya hafal 200 hadis. Abbas
anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Dan usianya masih 13 tahun. Hafal 2000 hadis. Nah, rumusnya apa? Rumusnya dalam ilmu hadis, kalau ada seorang ayah, bahkan ibu, ya, perhatikan, orang tua mendidik anaknya sampai kemudian anaknya bagus, tahu hadis dan seterusnya, meriwayatkan, maka nama anaknya akan dihilangkan. Nama bapaknya disebutkan. Makanya ketika Abdullah anak laki-lakinya Abbas hafal hadis, diriwayatkan oleh orang setelahnya, maka Abdullahnya dihapus. Disebutkan inisialnya anak laki-laki. Diturunkan bapaknya. Bapaknya namanya Abbas. Anak laki-laki bahasa Arabnya Ibnu. Ibnun anak laki-laki. Maka dikenal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas. Bin itu singkatan dari Ibnun. Disingkat bin. Bin itu anak laki-laki. Anak laki-lakinya Abbas. Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas. Nama aslinya Abdullah. Kenapa dihilangkan anak laki-lakinya, disebutkan bapaknya? Untuk menunjukkan kesan bahwa, perhatikan baik-baik, anaknya bisa seperti ini karena peran orang tuanya. Yang kedua, ingin menunjukkan isyarat, begitu hadis ini diriwayatkan, dipelajari oleh orang-orang, maka bukan cuma Abdullah yang dapat, bapaknya pun kebagian dapat dari pahala yang telah dapatkan anaknya. Bayangkan, bukan cuma dunia, rezeki akhiratnya pun dapat. Begitu anak yang dapat pahala, bapaknya kebagian di